Halo guys, kembali lagi dengan gue Mimin Faiz. Kali ini gue bakal nge-review buku lagi nih guys. Dan buku ini tuh bener-bener powerful banget nih untuk kalian ingin menjadi lebih baik lagi. Apalagi ini dari perspektif Al-Quran. Iya bener banget, buku ini tuh bener-bener bisa menenangkan kalian. Dan juga buku itu buku sangat unik banget nih. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, menyembunyikan kesedihan, menghadirkan kehangatan, serta memberi pengaruh besar dalam peradaban manusia. Wow, buku apa itu ya? Kalian penasaran? Jangan lupa nih kalian komen, like, and share dulu. Dan jangan lupa kalian subscribe dulu di channel Guepedia ini, karena bakal banyak banget review-review atau rekomendasi-rekomendasi buku dari gue untuk kalian, supaya kalian tuh wawasannya makin luas lagi. Dan kalian tuh nggak bakal rugi nih untuk membaca buku yang gue rekomendasiin. Oke, langsung aja guys. Di tengah gejolak perbedaan dan ketegangan antar keyakinan, banyak nih dari kita mencari panduan untuk menjalani kehidupan beragama dengan penuh ketenangan. Al-Quran sebagai sumber hikmah ilahi membawa suara yang merangkul nilai moderasi dalam pemahaman agama yang mendalam. Ayat-ayat yang mengajarkan makna sejati dari moderasi beragama, menawarkan pandangan yang relevan dan mendalam bagi semua orang yang mencari jalan di tengah dalam melaksanakan keyakinan mereka. Mari kita telusuri nih bagaimana perspektif Al-Quran dapat membimbing kita menuju harmoni dan keseimbangan dalam beragama. Nah ya guys, buku yang berjudul Perspektif Al-Quran ini tentang moderasi beragama membawa pembaca ke dalam refleksi mendalam mengenai persoalan moderasi dalam konteks keyakinan dan pemahaman agama, terutama dalam konteks Islam. Dalam sinopsisnya, buku ini tuh menggarisbawahi urgensi moderasi sebagai suatu kebutuhan mendesak di era globalisasi yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleksitas. Pentingnya moderasi ini tidak hanya menjadi urusan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan kelompok, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Di tengah kemudahan gagasan-gagasan yang dapat masuk tanpa izin dan munculnya berbagai kelompok ekstrim yang berdalih agama, buku ini nih menjadi panduan yang relevan banget nih untuk memahami dan mengimplementasikan moderasi. Nah, buku ini juga membahas nih guys konsep moderasi dari perspektif Al-Quran dan dijelaskan dengan mendalam dan disertai dengan pandangan para ahli di dalamnya. Pembaca diajak untuk memahami bahwa moderasi beragama bukan sekedar sikap netral atau berada di tengah-tengah secara matematis. Sebaliknya, moderasi berarti mengikuti ajaran agama dengan seimbang, mempertimbangkan konteks dan situasi tanpa terjerumus ke dalam ekstremisme atau fanatisme. Nah, dalam menghadirkan argumen dan pandangan, buku ini tidak hanya mengkaji konsep moderasi secara teoritis, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah menciptakan masyarakat yang harmonis dan terbuka dalam menghadapi kompleksitas globalisasi. Nah guys, jadi kan kita udah bahas nih tentang buku ini nih tadi. Oke, sekarang kita mau bahas tentang arti judul dari perspektif Al-Quran tentang moderasi beragama. Nah, arti judulnya pentingnya moderasi beragama itu sebagai kunci utama dalam menciptakan kehidupan keagamaan yang damai, harmonis, dan seimbang menjadi fokus utamanya. Buku ini nih membahas pandangan dari berbagai ahli termasuk Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, dan M. Quraisy Shihab untuk menyoroti pentingnya menerapkan moderasi dalam menghadapi konflik agama. Konsep moderasi atau wasatiyah juga dikaji dalam konteks Islam. Penulis juga menekankan bahwa moderasi bukanlah sikap netral atau lemah, namun sebuah pendekatan yang seimbang dan tegas terhadap nilai-nilai agama. Ayat-ayat Al-Quran ini menjadi landasan yang kuat untuk menggambarkan betapa Islam mendorong umatnya untuk mencari keseimbangan dan menghindari ekstremisme. Buku ini tidak hanya relevan untuk Indonesia, negara yang mempromosikan keberagaman, tetapi juga mengajak masyarakat global untuk menerapkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pandangan dan praktik moderasi, penulis berharap agar ekstremis dari berbagai spektrum dapat bersatu, mencari kesamaan dari titik tengah, menciptakan dunia yang lebih harmonis dan juga toleran. Nah guys, cerita di balik buku Perspektif Al-Quran tentang moderasi beragama ini merupakan anugerah yang disyukuri oleh penulis dan pembaca.
Dorongan untuk penulis muncul karena isu moderasi semakin relevan di era kompleks ini. Pengalaman di Universitas PTIQ Jakarta dan keluarnya Perpres nomor 58 tahun 2023 memotivasi penulis. Buku ini menjadi wadah untuk menyelami perspektif Al-Quran tentang moderasi dalam beragama. Penulis bertekad membahas dengan dalam konsep moderasi dalam ajaran Al-Quran. Berharap buku ini tidak hanya kumpulan tulisan, tetapi juga sarana pemahaman yang lebih baik. Melalui kajian yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, penulis ini juga menyampaikan pesan-pesan dengan jelas dan lugas, membangkitkan kesadaran spiritual dan menuju perilaku seimbang dan kehidupan beragama. Buku ini diharapkan membawa manfaat positif, membentuk karakter sesuai Islam, dan menjaga harmoni antar umat beragama dalam kehidupan sosial yang kompleks. Inspirasi untuk mengeksplorasi moderasi beragama muncul dari literatur, terutama karya M. Quraish Shihab yang berjudul Wasatiyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama. Buku tersebut membuka mata penulis terhadap pentingnya moderasi dalam konteks Islam dan secara umum. Dengan tekad yang sangat bulat, penulis memulai perjalanan mengeksplorasi, memahami, dan berbagi gagasan tentang moderasi beragama pada September 2023. Nah, tujuannya adalah menginspirasi pembaca tentang pentingnya moderasi dan memahami dan mengalami agama sehari-hari, serta menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat toleran, inklusif, dan penuh dan saling menghormati dalam beragama. Nah guys, tentang buku ini nih, persoalan moderasi tidak hanya menjadi urusan atau kepentingan sekelompok individu, melainkan juga menyangkut kepentingan setiap kelompok masyarakat dan negara secara keseluruhan. Hal ini menjadi semakin penting di era saat ini, di mana gagasan-gagasan dapat dengan mudah masuk ke dalam lingkungan kita tanpa izin, dan dari berbagai kelompok ekstrim atau kelompok yang berseberangan dengan mereka muncul dengan dalih agama, meskipun penafsiran mereka jauh dari esensi Islam. Nah, meskipun semua pihak sering mengklaim sebagai penganut moderasi, namun seringkali nih kita melihat adanya kecenderungan untuk menjadi terlalu ekstrim dari kiri atau kanan spektrum pandangan. Ini disebabkan oleh kesalahpahaman terhadap makna sebenarnya dari moderasi itu sendiri, yang mengakibatkan kesulitan dalam menerapkannya. Moderasi bukanlah sikap yang samar atau ragu-ragu terhadap suatu hal, seperti netral yang pasif, dan juga bukan hanya sekedar berada di tengah-tengah secara matematis. Buku yang mengenai moderasi dalam konteks perangan ini, keyakinan dapat pemahaman agama menjadi sebuah karya yang sangat relevan. Moderasi ini menjadi suatu kebutuhan mendesak di era tengah globalisasi yang penuh dengan perubahan cepat dan kompleksitas. Dalam konteks Islam, moderasi beragama mengartikan mengikuti ajaran agama dengan seimbang, mempertimbangkan konteks dan situasi tanpa jatuh ke dalam ekstremisme atau fanatisme. Buku tersebut membahas konsep moderasi dan perspektif Al-Quran, disertai dengan pandangan para ahli di dalamnya. Tujuannya agar kita semua tuh dapat mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan terbuka dalam menghadapi kompleksitas globalisasi. Nah ini guys, tentang buku ini atau juga tentang sinopsis dari buku ini. Jadi gimana? Sangat kompleksitas banget kan? Pasti kalian penasaran nih tentang dalamnya. Nah lanjut lagi nih guys. Nah, yaitu tentang penulis nih. Nah, kita kan sudah ngebahas tentang bukunya, berarti kita harus bahas tentang penulisnya dong guys. Nah, penulisnya ini bernama Muhammad Denny Sohaim, lahir pada 4 Ramadan 1412 Hijriah atau di bulan Masehinya 9 Maret 1992 di Desa Kaligede, Tuban, Jawa Timur. Putra kedua dari Ahmad Asnawi dan Miratul Istihar. Pendidikan dasar hingga menengah atas di Yayasan Sunatunur Jatisari Senori Tuban. Lulus pada tahun 2011. Pindah ke Depok setelah SMA. Bekerja dan mengajar privat sambil menimba ilmu dari kiai. Keluar dari CV pada 2014 dan fokus lagi mengajar privat. S1 Pendidikan Agama Islam di IPRIJA, lulusan cum laude 2019, S2 Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas PTIQ Jakarta tahun 2019.
Selain buku Perspektif Al-Quran tentang moderasi beragama, ia menerbitkan buku lain, diantaranya Zakat Profesi Perspektif Al-Quran, Perjuangan Menjadi Seorang Guru PAI, dan Hijrahku Penuh Lika-Liku. Penulis ini aktif mengajar PAI di SD negeri, menjadi khatib Jumat, imam rawatib di Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi kalau kalian ingin menemui penulis ini, kalian bisa kontak melalui email yaitu soimdeni@gmail.com. Nah, nanti Mimin taruh nih di deskripsi ya kalau kalian ingin mengontak. Kesimpulan buku ini adalah modernisasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan. Moderasi beragama memiliki 3 unsur pokok, yaitu ilmu, kebajikan, dan keseimbangan. Ilmu menjadi landasan yang tidak dapat diabaikan dalam mencapai moderasi. Pengetahuan tentang ajaran agama, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan wawasan tentang perbedaan. Keyakinan adalah kunci untuk membentuk sifat moderat. Kebajikan juga memainkan peran penting dalam konteks moderasi beragama. Sikap saling menghormati, kejujuran, dan kasih sayang merupakan aspek-aspek kebajikan yang membentuk karakter moderat, dan kebajikan ini memberikan landasan moral bagi individu untuk menjalani kehidupan beragama secara seimbang dan harmonis. Keseimbangan menjadi kunci yang mengikat 2 elemen sebelumnya, dan keseimbangan antara pengetahuan dan kebajikan membantu individu untuk tidak terjerumus ke dalam ekstremisme atau intoleransi. Keseimbangan juga mencakup sikap terhadap perbedaan, di mana seseorang dapat memelihara identitas keagamaan tanpa merendahkan atau mengintoleran keyakinan orang lain. Moderasi beragama penting untuk diwujudkan dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kerangka kehidupan bersama sebagai bangsa dan negara. Melalui pemahaman yang mendalam, moralitas yang baik, dan keseimbangan yang tepat, moderasi beragama dapat menjadi pilar yang kuat untuk membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Nah, moderasi dapat diartikan dan diimplementasikan dalam konteks keberagaman keyakinan. Buku ini tidak hanya mengajak untuk memahami esensi moderasi, tetapi juga mengajak pembaca untuk menjadikan sebagai panduan dan menjalani kehidupan sehari-hari, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan penuh toleransi. Nah guys, jadi gimana? Buku Perspektif Al-Quran ini tentang moderasi beragama benar-benar meyakinkan kita tentang apa itu moderasi, ya kan guys. Nah, jadi kelebihan dan kekurangan dan menyembunyikan kesedihan ini juga menghadirkan kehangatan serta memberi pengaruh besar dalam perbedaan manusia. Nah, jadi buku itu benar-benar gue rekomendasiin banget nih untuk kalian teman-teman para pembaca yang ingin menambah wawasan. Buku Perspektif Al-Quran tentang moderasi beragama. Dan kalau kalian ingin dapetin buku ini, kalian langsung aja deh cari sosial medianya Guepedia. Kalau enggak, kalian cari websitenya Guepedia. Nah, langsung ketik aja Perspektif Al-Quran Guepedia. Nanti langsung ketemu guys. Karya Muhammad Deni Abdul Soim SPD MAG. Jadi kalian langsung cari aja ya di sosial media sesuka kalian. Nah, dan kalian juga bisa mendapatkan buku ini di marketplace kesukaan kalian. Jadi gimana guys review bukunya? Kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa nih kalian subscribe channel ini, karena bakal ada review-review buku lainnya dan juga rekomendasi buku untuk kalian, supaya kalian tuh mendapat wawasan yang luas dan gak kecewa dengan apa yang gua review dan apa yang gue rekomendasiin untuk kalian. Nah, gue tutup langsung tentang review buku Perspektif Al-Quran tentang moderasi beragama ini. Gue Mimin Faiz pamit undur diri. Sampai jumpa di review selanjutnya atau di rekomendasi buku selanjutnya. See you guys, sampai jumpa lagi. Peace.